Ceritanya memang dari kecil beta hobi bola. Beta bisa juggling. Oh begitu kakak Ansi? Iya, beta suka main bola. Ya bisa mulai dari kaki naik ke paha dan kemudian kalau ada bola betong bisa coba. Jadi dari kecil. Karena ucapan itu adalah doa. Maka kemudian beta mengartikan NTT itu sebagai nelayan, tani, ternak Indonesia. Dan orang NTT sangat bangga terhadap Anmes. Tetapi Anmes ketika turun di Kota Kupang, dia tetap menjadi anak Jalan Bajawa yang biasa saja. Dan ketemu dan betong tetap kakak batariak ram. Kakak Ansi berikutnya kakak Ansi. Banyak orang di medsos, banyak orang bicarakan, digadang-gadang sebagai the next gubernur, calon gubernur NTT. Tanggapan kakak Ansi? Kecil bertumbuh dengan anak-anak di OETT situ. Ya, sekolah di Santi Yosep. Kadang-kadang pulang sekolah tuh jalan kaki. Tapi ada juga pernah betong main yang namanya main Bafiti tuh. Oh, Sice pakai. Kalau Sice sih masih bagus. Oh, begitu. Betong sempat pakai akar asam tuh. Nah, jadi peran dari wakil rakyat itu adalah menjadi juru bicara. Itulah kenapa beta punya sebutan sang juru bicara. Kalau dulu pernah menjadi juru bicaranya Pak Ahok dalam Pilkada Jakarta, kemudian ketika jadi DPR mentransformasi diri menjadi sang juru bicaranya masyarakat NTT di Senayan, Jakarta. Tetapi Om Boban sebelum jadi juru bicara, terlebih dahulu harus menjadi juru dengar. Juru dengar. Mendengar keluhan warga, masukan, komplain, aspirasi. Dan menjadi juru lihat. Juru lihat. Untuk melihat bagaimana kondisi real kehidupan mereka. Ketua Umum kami, Ibu Megawati Soekarno Putri, selalu mengatakan bahwa kalian harus betul-betul menyatu dengan rakyat. Bonding dengan rakyat. Harus sering turun ke rakyat. Karena dengan turun ke rakyat, kalian tahu betul apa kebutuhan, aspirasi, dan jerit tangisnya rakyat. Nah, beta saat ini ada di Kota Kupang, keliling di Pulau Timor ini bagian dari reses. Untuk bisa melihat langsung. Beta kalau jalan keliling itu Om Boban, sampai di Dompung Kandang Babi, sampai di belakang Dompung Kandang Ayam, beta kambing. pantau di TikTok, kakak Ansi. Iya. Jadi ada semua begitu. Dan spirit perjuangan beta itu, NTT itu beta maknai sebagai sebuah spirit, visi dan orientasi perjuangan. NTT kan, mohon maaf, kerap kali orang plesetkan dengan akronim atau plesetan yang negatif. Nanti Tuhan tolong. Yes, nanti Tuhan tolong. Nusa tidak terurus, nasib tidak tentu, negatif semua. Tetapi memang tidak bisa disalahkan. Karena berdasarkan indikator kesehatan, pendidikan, angka kemiskinan memang menunjukkan kita kira-kira memprihatinkan. Tetapi sebagai seorang pemimpin, ucapan yang keluar dari mulut seorang pemimpin tidak boleh yang negatif. Harus ucapan yang positif, yang konstruktif, yang punya nilai dan pesan profetik. Karena ucapan itu adalah doa. Maka kemudian beta mengartikan NTT itu sebagai nelayan, tani, ternak. Nelayan maksudnya sektor perikanan dan kelautan, tani pertanian, ternak adalah peternakan. Inilah 3 sektor fundamental, sektor paling vital, sektor andalan dan unggulan di NTT. Kalau NTT mau maju, benahi 3 sektor ini. Perikanan kelautan, NTT ini provinsi kepulauan. 2/3-nya itu laut, Om Boban. Dan ini kalau dikembangkan, masyarakat didorong, dan kemudian para nelayan dibantu, pembudidaya ikan, rumput laut. Itu rumput laut, betong punya dari Sabu dan dari Rote, sebagian lagi di Kabupaten Kupang, itu top. Kualitasnya kualitas ekspor.
bahkan sampai ke Argentina, Amerika Latin, bahkan Jepang dan juga Korea serta China. Artinya apa? Nah, kita perlu punya prioritas, bisa fokus untuk mengembangkan sektor-sektor yang sebenarnya sangat potensial, tetapi harus dikerjakan secara serius. Nah, jadi NTT itu adalah kerja nyata Ansilema untuk nelayan, tani, dan ternak. Tapi bukan berarti sektor lain tidak penting. Kira-kira begitu, Boban. Kakak Ansi berikutnya, kotong agak santai dong Kakak Ansi. Sumber beta, catatan beta. Fans berat Argentina, La Albiceleste. Oh. Dan Messi. Yes. Ya. Dan bahkan ada gambar poster Messi di ruang kerja. Yes. Ceritanya? Ceritanya memang dari kecil beta hobi bola. Beta bisa juggling. Oh begitu dan Kakak Ansi? Iya. Beta suka main bola. Ya bisa mulai dari kaki naik ke paha dan kemudian kalau ada bola betong bisa coba. Jadi dari kecil memang beta suka main bola, masuk SMP, SMA juga ikut main-main bola. Senang. Sejak kecil beta di waktu itu Piala Dunia pertama itu yang beta ikuti betul tahun 90. 86. 86 Meksiko, Espana 86. Dan waktu itu Maradona bintangnya. Beta suka Argentina mulai saat itu, tapi sebelumnya beta sempat tahu yang namanya Mario Kempes. Mario Kempes, 78. Mario Kempes 78. Argentina 78. Lalu 86 Maradona, dan kemudian lama sekali Argentina sone pegang piala. Argentina ini adalah negara yang paling beta sukai dalam bermain bola. Kalau bicara klub ataupun negara fanatik yang beta dukung, nomor 1 Argentina. Yang kedua yang beta suka Italia. Tetapi memang di ruang kerja beta dan sesuatu yang sangat mengesankan itu adalah Argentina. Bagi beta Maradona itu, wow, itu seniman besar. Seniman sepak bola. Seniman. Ya, karena permainan sepak bola ketika dia mengolah kulit bundar itu sungguh sangat menghibur dan memang skillnya itu di atas rata-rata. 86 dan Argentina baru juara itu pada tahun 2022. 2022 kalau tidak salah. Ya, Qatar. Ya, di Qatar kemarin. Ya. Dan pertama kali beta melihat Messi ketika bermain, beta ikuti terus. Beta akan katakan bahwa suatu ketika Messi akan mengangkat trofi World Cup bagi Argentina. Penantiannya cukup lama, panjang. Bahkan sebelum ini Messi hanya bisa membawa Argentina menjadi runner-up di Piala Dunia. Tetapi sebelum Messi mengangkat trofi pada 2022 kemarin, itu di beta punya ruangan, itu beta sudah taruh fotonya Messi. Sudah ada, tetapi Messi dengan kostum masih Barcelona waktu itu. Beta suka Messi. Pada saat taruh, beta akan bilang, Ade Messi, suatu ketika lu akan angkat trofi, dan saat itu lu akan selesai. Lu akan menutup ini dengan indah. Karir. Jadi 3M setelah Mario Kempes, setelah Maradona, dan kemudian Messi. Ada Messi. Ya, Sikutu, julukannya La Pulga. Dan kenapa beta suka Messi? Tidak bisa dipungkiri Messi ini adalah pemain yang sebenarnya terlahir, tetapi juga dia bisa memadukan dengan latihan-latihan yang hebat, didukung dengan sistem pengembangan persepak bolaan yang sudah sangat modern. Dan satu hal yang beta suka dari Messi ini adalah sosok yang sangat rendah hati. Humble, menginjak tanah. Namanya sudah sangat besar, tetapi dia tidak pernah terbang. Dia tetap menginjak tanah dan menunjukkan seseorang yang memiliki karakter sangat baik. Karena itu kalau bicara sepak bola, sepanjang yang beta tahu, mungkin orang lain bisa berbeda. Tetapi menurut beta dalam dunia sepak bola sejak dulu sampai sekarang, banyak pemain bintang, banyak star di sepak bola ini. Tetapi hanya ada 4 pemain mega bintang atau superstar. Menurut beta yang pertama itu Pele, Brasil. Yang kedua itu Maradona, Diego Armando Maradona. 5 ya, bukan 4. Yang ketiga itu
Zidane. Zinedine Zidane, Prancis. Yang keempat itu Ronaldo, Brazil. Ronaldo. Dan yang kelima Lionel Messi. Lionel Messi. Mereka ini adalah superstar, mega bintang. Yang lainnya sekedar bintang, menurut beta. Alasannya apa? Messi membawa 2 trofi Piala Dunia. Piala Dunia ketika junior. Junior, benar. Dan kemudian membawa Piala Dunia senior. Senior. Dan Messi menutup itu dengan sangat indah. Dan bagaimana kita menyaksikan pertandingan final antara Argentina dan Prancis. Menurut beta, itu pertandingan final yang paling dahsyat dan luar biasa itu. Iya. Dan itu memang luar biasa dan Argentina bisa memenangkan pertandingan itu. Begitu Om Boban. Kira-kira. Siap Kakak Ansi. Berikutnya Kakak Ansi, apa yang bikin kangen Kupang Kakak Ansi? Kupang ya? Khusus Kupang, apa yang bikin kangen? Pertama yang bikin kangen tuh beta, jujur, beta cukup lama di Jakarta. Iya. Bahkan setelah kerja di Jakarta pernah berpikir, sudahlah, terus di Jakarta aja, soalnya usah terlalu banyak sering pulang Kupang. Sebenarnya yang paling bikin beta kangen tuh kalau beta ketemu ada orang, dan dong langsung omong pakai logat Kupang. Bapote. Bapote pakai logat Kupang. Itu tuh beta kadang bisa ketawa dan beta, weh, itu sesuatu. Kadang juga pencatatan Bepung Sumber juga bilang begini, Kakak Ansi kadang di Jakarta juga ceplosan logat Kupang. Oh, okay. Ya itu karena di Jakarta ya betong beta soalnya selalu bisa ketemu teman-teman anak-anak dari Kupang, orang Kupang kan begitu. Jadi begitu tiba di sini dan dombo omong begitu, beta langsung senang. Ya. Telinga rindu. Betul. Yang kedua beta suka ikan di Kupang ini karena ikannya segar. Makan ikan di Kupang ini dengan makan ikan di Jakarta jelas sangat beda. Kalau di Jakarta bumbunya harus macam-macam, baru bisa rasa enak. Di Kupang ini soal usah terlalu bumbu. Garam. Tambah garam sedikit, goreng beres. Bakar aman. Kenapa? Ya karena memang di Kupang ini ikan baru mati 1 kali, bos. Kalau di sana mati 30 kali. Jadi ya memang dia punya rasa lautnya, rasa asinnya, rasa ininya tuh sudah ini kurang ya, jauh. Jadi itu yang membuat beta rindu kalau untuk ke Kupang begitu. Tetapi hari-hari ini beta kalau setiap kali turun pesawat, sebelum turun pesawat, begitu pesawat mendarat di Kupang, beta tuh selalu merasa terharu. Karena dulu beta pernah berpikir untuk tidak lagi sering-sering pulang ke Kupang. Tetapi saat sekarang kok bisa ya masyarakat NTT itu memberikan mandat dan kepercayaan kepada beta sebagai anggota DPR RI, sebagai wakil rakyat. Dan beta tahu persis persoalan di NTT di 22 kabupaten kota ini membutuhkan kerja serius, kerja cerdas, kerja yang hebat supaya kita bisa bantu masyarakat NTT yang sebenarnya masih banyak yang hidup dalam situasi yang sangat prihatin. Jadi beta datang ke NTT itu semacam dengan suatu panggilan untuk bisa memberi hati, memberi diri kepada rakyat di NTT. Lewat apa? Lewat kerja beta di DPR, sehingga kemudian ada bantuan-bantuan, alokasi anggaran, distribusi program pemberdayaan rakyat yang bisa masuk ke NTT. Dan kalau ke Kupang, ya tentu makan jagung bakar, terutama jagung pulut. Oh, itu begitu, beta paling suka. Jagung pulut beta paling suka itu. Itu ya soalnya pernah ada di Jakarta ya, soalnya dapat. Jadi bahkan beberapa tahun lalu ketika Pak Ahok datang ke sini, dia suka juga dengan jagung pulut itu. Ya, jadi ya wisata kuliner oke lah. Dan kemudian kalau di Kupang sini betong bisa agak sedikit dalam tanda petik bermalas-malasan, bisa santai, bisa sone macet toh, jadi bisa bercerita, bisa. Kupang Halek lah, begitu keseharian. Itu sudah, kira-kira begitu Om Boban. Kakak Ansi berikutnya, Kakak Ansi. Banyak orang di medsos, banyak orang bicarakan, digadang-gadang sebagai the next gubernur, calon gubernur NTT. Tanggapan Kakak Ansi? Yang pertama terima kasih.
Kalau ada aspirasi ataupun ada masyarakat yang menginginkan beta menjadi gubernur NTT. Tetapi beta perlu sampaikan kepada masyarakat NTT, beta adalah kader PDI Perjuangan yang bekerja dengan sistem penugasan oleh partai dan oleh rakyat. Saat ini rakyat tengah menugaskan beta sebagai anggota DPR RI. Partai menugaskan beta sebagai anggota DPR RI. Dan Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, itu menugaskan beta dan kader-kader lain itu untuk melakukan dua hal. Yang pertama adalah memenangkan pemilu presiden, memenangkan calon presiden PDI Perjuangan, Mas Ganjar Pranowo, sehingga kemudian Mas Ganjar bisa menang di NTT dan kemudian bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan yang kedua, perintahnya itu adalah memenangkan pemilu legislatif, baik di level DPR Pusat, DPR RI, DPR Provinsi, dan DPR Kabupaten Kota. Jadi, kalau Om Boban tanya sekarang, perintah partai dan fokus serta prioritas beta hari ini adalah memenangkan Pilpres di NTT dan memenangkan pemilu legislatif pada berbagai jenjang di NTT ini. Kalau pilkada, itu masih bulan September. 7 bulan setelah Pileg dan Pilpres. PDI Perjuangan itu mengambil sikap, kita baru akan bicara pilkada setelah Pilpres dan Pileg selesai. Singkat katanya begini, Om Boban. Pasti Om Boban sudah keliling di Kupang, Sone pernah menemukan balihonya Ansi Lema. Sone ada toh? Karena memang beta sekarang ini turun dalam kapasitas bukan sebagai caleg yang melakukan kampanye. Beta turun dalam kapasitas sebagai anggota DPR RI yang melakukan reses. Yang kedua, Om Boban pasti tidak pernah lihat ada misalnya spanduk atau baliho yang Ansi Lema bilang calon gubernur NTT. Sone pernah ada. Kalau Om Boban dengar itu bukan dari beta punya mulut. Mungkin dengar dari orang, diskusi dengan orang, ngobrol dengan orang, dan lihat di media sosial atau media. Jadi, kalau urusan gubernur, itu sepenuhnya bagi PDI Perjuangan, itu prerogatifnya Ibu Megawati Soekarno Putri. Beliau yang akan menentukan. Karena terus terang Om Boban, sekarang begini. Kalau beta Ansi Lema ini ambisi jadi gubernur NTT, tiba-tiba begitu pemilu legislatif, hasil yang beta dapat cuma 10.000 atau 20.000, Ibu Mega buka Ansi Lema punya raport Pileg, Ibu Mega bilang, ini si Ansi yang ambisi jadi gubernur NTT. Kok perolehan suaranya cuma 20.000? Begini mau jadi gubernur NTT. Apalagi kalau beta ini tidak menang dalam pemilu legislatif. Tentu itu tidak akan ada artinya. Beda halnya Om Boban, kalau pemilu legislatif itu tiba-tiba Ansi Lema dapat 200.000. Wah, itu signifikan. Itu pasti Ibu Mega akan bersuara yang lain. Nah, kira-kira seperti itu. Tetapi Om Boban, beta ini adalah kader partai, ya, sama seperti Pak Jokowi juga kader partai, sama seperti Pak Ahok kader partai. Kalau Pak Jokowi itu kader partai yang ditugaskan sebagai presiden. Pak Ahok itu kader partai yang sekarang ditugaskan untuk urus BUMN. Mbak Puan, kader partai yang ditugaskan menjadi ketua DPR RI. Ansi Lema sekarang kader partai yang ditugaskan menjadi anggota DPR RI. Nah, kalau di PDI, yang namanya penugasan, itu tidak ada kata untuk menolaknya. Sebagai kader, kalau Ibu Megawati menugaskan Ansi Lema, pasti Ansi siap untuk menjalankan itu. Kira-kira begitu, Om Boban. Siap, Kakak Ansi. Kakak Ansi, kotong masuk segmen terakhir, Kakak Ansi. Mungkin Kakak Ansi ada harapan atau kata-kata motivasi, ya, sekalian closing statement dari Kakak Ansi Lema. Ya, NTT ini adalah satu provinsi yang memang sangat kita cintai. Dan karena kita cinta, kita harus betul-betul mendedikasikan seluruh yang kita miliki untuk provinsi ini.
ada banyak persoalan, kompleksitas masalah yang harus bisa dibereskan di provinsi ini. Kita ingin provinsi ini juga menjadi provinsi yang mempunyai kesejahteraan, mempunyai keadilan yang dirasakan oleh rakyat. Hal-hal itu hanya bisa dilakukan kalau di NTT ini muncul anak-anak NTT yang memiliki hati dan visi serta mau memberi diri secara tulus untuk membangun NTT. Dan kalau mau memberi diri secara tulus, itu harus temanya sudah selesai dengan dirinya. Sudah selesai dengan. Harus sudah selesai. Karena apa? Karena bukan lagi berpikir tentang diri sendiri dan keluarga, tetapi berpikir tentang bagaimana memberi, melayani rakyat. Kita berharap akan muncul banyak pemimpin-pemimpin hebat asal NTT yang punya hati untuk membangun NTT. Yang kedua, bangun NTT ini sonde bisa seorang diri. Sonde bisa hanya bilang hanya beta yang bisa bangun. Bangun NTT ini butuh kerendahan hati. Butuh kerja bersama. Butuh sinergi. Butuh gotong royong. Butuh meminta tolong. Dan betong orang NTT ini sebenarnya banyak orang yang mampu. Baik di NTT sendiri maupun di luar NTT. Inilah pentingnya untuk kita membangun dan memperkuat silaturahmi dan komunikasi. Supaya betong ini bisa bersama-sama membangun ini, provinsi ini. Dan yang ketiga, kita perlu menyiapkan generasi-generasi hebat NTT. Itu berarti kita perlu menyiapkan anak-anak NTT yang mungkin generasinya lebih di bawah betong, sehingga kemudian mereka ini bisa menjadi generasi-generasi emas. Mereka ini harus dipersiapkan dengan pangan yang sehat, gizi dan bermutu. Mereka ini harus disiapkan dengan pendidikan yang berkualitas. Dan di atas itu semua adalah mereka harus memiliki karakter yang unggul. Karakter unggul. Karakter yang utama. Yang paling mahal itu adalah karakter. Itu yang utama. Karena karakter itu bicara soal values. Bicara soal nilai. Behavior. Dan kita butuh anak-anak NTT yang memiliki karakter. Dan hari-hari ini memang untuk maju, kita butuh banyak inspirasi. Sehingga kemudian orang bisa melihat contoh, melihat model. Kemudian orang termotivasi untuk bisa maju. Beta waktu hari Senin kemarin turun dari pesawat. Begitu turun di bandara, beta ketemu dengan Botompu Adek yang hebat, yang top, tapi sangat rendah hati. Anmes Kamaleng. Anmes. Beta setiap kali kalau ketemu dia, beta hanya omong bilang, Anmes, kakak hormat lu. Lu hebat, lu top, tetapi lu tetap injak bumi, Anmes. Lu terus belajar, dan yang paling menonjol dari lu itu adalah sikap humble. Humble. Inilah karakteristik istimewa yang harus dimiliki oleh banyak orang NTT. Kerendahan hati itu hal yang paling mahal. Soal pendidikan bisa dipelajari. Soal skill dan keterampilan bisa dilatih. Tetapi karakter ini harus tumbuh dari keluarga. Harus ditempa dalam persoalan hidup. Dan kemudian harus mengambil inspirasi nilai banyak dari memang orang-orang yang memiliki inspirasi hidup yang bisa berpengaruh positif bagi diri kita. Anmes Kamaleng beta catat sebagai satu anak NTT, orang biasa yang merangkak dari bawah, naik sampai ke puncak, bahkan berada di papan atas belantika musik Indonesia. Dan orang NTT sangat bangga terhadap Anmes. Tetapi Anmes ketika turun di kota Kupang, dia tetap menjadi anak jalan Bajawa yang biasa saja. Dan Kotumu dan Botong tetap kakak Bataria Kram. Jadi itulah anak NTT. Kerendahan hati harus diletakkan paling tinggi.
Karakter harus diletakkan paling tinggi. Itu makanya ada pepatah bahasa Inggris yang mengatakan, when wealth is lost, nothing is lost. Ketika kekayaan kita hilang, gak ada yang hilang. When health is lost, something is lost. Ketika kesehatan kita hilang, ada sesuatu yang hilang. But when character is lost, everything is lost. Ketika karakter hilang, seluruhnya hilang. Kira-kira begitu Om Boban. Yang pasti, Om Boban channel ini dengan salam haleknya yang luar biasa ini, beta lihat menjadi sebuah media podcast yang sangat otentik, orisinal, dan kemudian memberi ruang bagi orang biasa, bahkan mohon maaf, tukang sapu untuk bisa bicara. Dan sebenarnya itu adalah sebuah pesan yang paling penting, bahwa dari mereka pun kita bisa belajar. Beta kira itu. Terima kasih Om Boban karena sudah hadir dengan podcast yang juga memberi pembelajaran, berbagi values, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi anak muda di Kota Kupang. Maju terus Om Boban. Kakak Ansi Lema, terima kasih sudah berbagi cerita di Om Boban Channel. Kakak Ansi, sehat selalu kakak. Amin. Doa dan harapan yang sama buat Om Boban dan teman-teman di podcast ini. Tetap menjadi orang baik, tetap menjadi orang yang berdampak dan menginspirasi. Kotong anak Kupang, anak NTT. Kakak Ansi, beta juga berterima kasih untuk Kakak Yano Making yang sudah membantu jadi narahubung hingga terlaksananya beta dan Kakak Ansi bersulang bercerita sesuatu ala Kupang. Kakak Ansi, terima kasih. Salam halek Kakak Ansi. Salam halek Om Boban. Siap.